Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Palah. Saya di jurusan Hukum Tata Negara kelas A. Langsung saja, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi suatu syarat atau tugas ya, akhir UAS. Langsung saja, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kajian atas kedudukan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hukum pajak di Indonesia diatur dalam bentuk material dan formil dengan tujuan memberikan jaminan keadilan dan terpenuhinya hak maupun kewajiban antara pemungut pajak atau pemerintahan dan juga pembayar pajak. Kementerian Keuangan, Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak memiliki kedudukan dan wewenang masing-masing dalam pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan. Penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, dan manajemen anggaran ya. Mungkin langsung saja ke pendahuluan ya. Jadi kalau berbicara sejarah, kalau dulu itu pada zaman kerajaan ya ada istilah yang namanya upeti gitu ya. Ya mungkin karena zaman sekarang sudah canggih atau milenial atau dan lain sebagainya gitu, sudah banyak banget yang diubah sehingga nama upeti itu sudah bukan upeti gitu, sehingga menjadi suatu pajak gitu. Emang saya sendiri sebenarnya ketika mendengar pajak itu ya kurang pas aja sih di hati gitu, karena apa sih kita diminta pajak gitu kan, tapi padahal itu ada keuntungan tersendiri gitu kan, ada timbal baliknya lah pada intinya gitu. Jadi mungkin berbicara pajak, jadi mungkin saat ini berganti namanya menjadi pajak ya. Pajak tak bisa dilepaskan dalam kehidupan bernegara. Seluruh warga negara atau siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia wajib membayar pajak, kan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP gitu, yang dijelaskan pada nomor 6 tahun 1983 yang telah diubah menjadi nomor 28 tahun 2007. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, seperti itu. Mungkin Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, yakni wajib pajak penghitungan, menyetor dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tetapi sesuai dengan aturan perundang-undangan berdasarkan instansi pemungutnya ya. Pajak dibagi dalam dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat gitu ya. Mungkin pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut dan dikumpulkan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota kepada wajib pajak yang merupakan warga di daerah tersebut gitu ya. Ya contohnya Contohnya ya pajak yang masuk pajak daerah itu diantaranya pajak hotel misalkan ya, restoran atau tempat wisata itu daerah atau kota gitu. Terus adapun pajak pusat ataupun pajak negara, yang dimana itu pajak yang dikelola pemerintahan pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak, dan hasilnya digunakan untuk menyimbangi pengeluaran rutin negara dan pembangunan, misalkan ya anggaran pendapatan dan belanja negara lainnya, misalkan ya bisa dibilang APBN lah gitu ya. Mungkin kalau contohnya sendiri, contoh pajaknya itu mungkin pemerintahan pusat ya, antara lain pajak pertambangan misalkan ya, pertambahan nilai misalkan PPN ya, pajak penghasilan PPH, pajak penjualan atas barang mewah misalkan PPNBM, bea materai dan PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Mungkin sekilas ya penjelasan tentang pajak gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih tentang pajak ya, mungkin karena zaman udah canggih juga ya, silahkan googling atau nyari referensi yang lain gitu ya.
hanya tidak mendengarkan sekilas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.